Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you? I hope all of you are in good condition. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat anak-anakku bahwa sampai sekarang wabah corona masih merajalela. Jaga kesehatan kalian dengan terus mematuhi dan menggunakan protokol kesehatan. Ingat anak-anakku, saat ini bukan hanya 3M lagi, tetapi menjadi 5M. Apa saja itu? Yang pertama itu memakai masker, kedua mencuci tangan, ketiga menjaga jarak, kemudian keempatnya menjauhi kerumunan, dan yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Okay, now welcome back to our English lesson. The material that we will discuss today is still about narrative tag. Last week we learned about the generic structure of narrative tag, but now we will discuss about the language focus on the narrative text. Ya anak-anakku, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang menemukan generic structure yang ada pada narrative text. Nah, sekarang kita akan menggali atau berdiskusi tentang language focus. Language focus itu unsur kebahasaan yang ada pada naratif teks. Salah satu unsur kebahasaan yang ada pada naratif teks itu adalah simple past tense. Simple past tense adalah suatu bentuk tenses yang menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada waktu di masa lampau. Untuk struktur kalimat simple past tense atau rumus kalimat simple past tense yaitu sebagai berikut. Untuk yang berbentuk kalimat positif itu menggunakan kata kerja bentuk kedua. Tapi untuk kalimat negatif dan interrogatif atau tanya itu kembali lagi ke kata kerja dasar atau bentuk kata kerja bentuk pertama. Untuk subjek itu apa itu yang maksud dengan subjek dan apa saja itu subjek? Nah, subjek adalah orang atau pelaku suatu kegiatan. Contoh daripada subjek itu sendiri itu adalah I itu saya, you kamu, we kami, they mereka, she itu dia perempuan, he dia laki-laki, dan bisa nama orang atau nama binatang. Nah, untuk verb atau kata kerja itu sendiri adalah kata yang menunjukkan kegiatan tersebut. Nah, contoh kata kerja banyak. Silahkan kalian baca, ada banyak. Nah, untuk kata kerja yang akan kita gunakan untuk kalimat past tense ini, seperti yang saya tadi bilang bahwa untuk kalimat positif itu menggunakan kata kerja bentuk kedua, past tense. Jadi ada perubahan kata kerja tuh. Ada infinitive, itu adalah kata kerja bentuk dasar, kata kerja aslinya. Kemudian ada past tense, itu kata kerja bentuk kedua. Dan ada past participle, itu kata kerja bentuk ketiga. Nah, yang kita gunakan ini sekarang adalah kata kerja bentuk kedua. Silakan yang punya kamus, biasanya ada tuh di tengah-tengahnya yang berbeda warna. Nah, kata kerja itu berubahnya itu ada dua macam. Ada yang regular verb, ada yang irregular verb. Apa regular verb? Regular verb itu adalah kata kerja yang berubah secara beraturan. Nah, beraturannya itu apa? Beraturan hampir semuanya di belakangnya itu ditambah dengan ed. Kayak play menjadi played, ya. Kemudian ada lagi kata kerja irregular verb. Apa itu? Kata kerja yang berubah secara tidak beraturan. Nah, itu banyak yang tidak beraturan. Artinya perubahannya itu ya tidak beraturan.
Misalkan ada kata go. Go itu adalah kata kerja bentuk pertama, infinitif. Berubah menjadi past tense itu menjadi when. Nah, berubah lagi menjadi kata kerja bentuk past participle yang ketiga itu menjadi gone. Banyak ya. Silakan kalian buka kamusnya, dilihat ya bagaimana perubahan-perubahan kata kerja tersebut. Nah, untuk kata kerja yang kalian lihat yang ada di layar itu, yang dari kata play sampai dengan cut, itu adalah kata kerja bentuk infinitif ya, bentuk dasar, bukan bentuk past tense. Nanti silakan kalian rubah coba tuh ya. Kata kerja yang ada di situ, yang play sampai dengan cut itu diubah menjadi kata kerja bentuk kedua, menjadi bentuk past tense. Nah, berikutnya adalah penggunaan time signal atau keterangan waktu ya yang digunakan dalam bentuk kalimat simple past tense. Nah, ini ada lihat di layar ya. Ada kata yesterday, ada kata last, dan ada kata ago. Yesterday itu ada yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening. Kemudian kata last ada last night, ada last week, ada last month, dan ada last year. Nah, begitupun ago, go. 5 minutes ago, kemudian 2 hours ago, and then 4 days ago, dan a week ago. Untuk contoh kalimatnya, saya sajikan satu kalimat saja ya. Nah, untuk kalimat positif itu contohnya we attended the festival last week. Nah, we itu adalah subjek, attended itu verb kata kerja, festival itu objek, dan last week itu adalah keterangan waktunya. Nah, ketika kalimat positif tadi itu dirubah menjadi kalimat negatif, ya tinggal tambah kata did saja. Did dengan notnya kata sangkalnya. Kemudian kata kerjanya berubah lagi menjadi bentuk ke satu infinitif karena sudah diwakili oleh did yang bentuk past tense-nya. Begitupun kalimat interrogatif. Karena diawalinya sudah membentuk kalimat kata did, apakah, dan did itu adalah bentuk past tense, sehingga kata kerja yang digunakannya itu kembali ke bentuk infinitif atau bentuk dasar. Oke. Untuk tugas minggu ini ya, silahkan kalian buka kembali teks yang sudah Bapak berikan minggu kemarin, teks naratif ya. Silahkan kalian baca, kemudian nanti akan Bapak kirimkan lagi lah sekarang ya. Kalian baca analisis itu, kemudian kalian cari itu kata kerja yang ada atau yang terdapat pada teks tersebut. Kemudian kalian tulis kata kerja tersebut, kemudian find the meaning, carikan artinya, temukan artinya, dan coba buat dengan kalimat kamu sendiri dengan menggunakan kata kerja yang sudah kamu temukan pada teks tersebut ya. Oke, silakan dikerjakan. Untuk teknik pengumpulan tugas minggu ini, karena kita ini sekarang lagi masa PSBB dan sekolah juga untuk kegiatan luringnya ditiadakan dulu sementara, silahkan kalian kerjakan di kertas lembar, kemudian foto ya, foto kemudian kirimkan ke Bapak melalui WA ya. Terima kasih ya. Jangan sampai tidak mengerjakan, oke? Oke anak-anakku, pembelajaran untuk hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak ucapkan terima kasih pada kalian yang sudah menyimak video ini. Silahkan dikerjakan latihannya dan teknis pengumpulannya itu silahkan kalian kerjakan. Kemudian dipoto ya. Kenapa seperti ini? Karena memang kegiatan luringnya untuk 2 minggu ke depan ini sementara kita tiadakan dulu karena PSBB ya. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tag yang ini ya, yang apa namanya, yang kalian harus cari kata kerjanya ya. Teks yang ini ya, oke.